kita kan namanya latihan bareng-bareng. Prajurit kita buka bekalnya, ration yang saya buat. Mereka juga buka. Itu banyak yang kemudian minta tukeran. Kembali ke barak itu kan misalnya terminologi aja. Tapi kan di undang-undang nggak ada juga itu. Nggak ada istilah Nggak itu. ada, nggak muncul. Jadi pegang aja undang-undang. Selebihnya nggak ada di situ pasal yang menyatakan bahwa keturunan, anak, cucu atau apapun tidak boleh menjadi apa PKI-nya, ajarannya dilarang untuk disebarkan. Tapi anak dari orang yang mungkin menjadi bagian dari PKI kan dia tidak tahu apa-apa, kita tidak bisa menuduh dong. Oke, welcome to Total Politik, dan hari ini Spesial dan untuk pertama kalinya jokes on off air akan gua sampaikan secara on air. Monggo. Karena ada orangnya. Mau kita kenalin dulu atau lu kasih punch jokes dulu? Iya, jokes dulu deh. Ya boleh. Iya. Dulu waktu kalau gua ngelihat billboardnya Mbak Puan tuh, Kepak Sayap Kebinekaan, di otak gua bukan Mbak Puan jadi calon presiden, tapi gue inget orang ini. Siapa? Pak Andika. Ah, kok gitu? Jenderal Andika, karena ada sayapnya. Untung ditaruh gambar Papua, pakai kepak sayap di Bineka. Iya, the real kepak sayap adalah Pak Andika. Pak Andika, kepak sayap kebinekaan. Bener. Dan sudah hadir di tengah-tengah kita. Iya. Jenderal Andika Perkasa. Terima kasih. Pak Andika, terima kasih Pak. Dan hari ini nggak hanya Pak Andika, Bos. Oh iya. Karena Pak Andika ini jenderal bintang 4, ada Ibu Eti bintang 5. Bintang 5. Iya. Oh, jadi gak cuma Pak Harto, Pak Dirman sama ini ya. Ada bintang 5. Tapi mungkin Ibu bintang 5-nya tituler, Bu. Iya. Pak, ini menyambung ini Pak Andika, terima kasih sudah datang ke Total Politik, Pak. Terima kasih juga Mas Budi. Mohon maaf kalau ini kita adik-adik ini agak kurang ajar. Dan ruangnya agak sempit jenderal. Bapak kan puluhan tahun nggak pernah dikurang ajari sama bawahan. Jadi kalau kami ini untung belum pernah jadi anak buah Bapak, jadi sedikit. Pertanyaan pertama Pak, ini yang menjadi teka-teki saya gitu. Mungkin Ibu juga tahu jawabannya mungkin ya. Bapak itu kan badan gede Pak, izin Pak. Geker. Ya. Ya. Saya ini Atletis kan, ya. Iya benar. Bapak kalau mandi sampai nggak Pak sabunan di sini Pak? Saya ini kan kalau kecil. Kita itu ada dialog imajiner, Pak. Bapak itu punya 2 kopral yang nyabunin punggung gitu. Karena susah. Iya. Nah, ini gimana ceritanya, Pak? Jadi bodybuilder juga ya. Gue spill bener nggak nih Pak? Bapak ini jadi punya badan yang seperti ini, besar, bodybuilder ini, atau ini mengagumkan, inilah bahasa sipilnya ini ya. Itu karena sedikit atau banyak karena Jenderal Hendro Priyono, Pak? Oh betul. Betul sekali Mas. Wah, kasih cerita. Karena kita dulu kan kurus banget Mas, ekstrim. Jadi bukan hanya kurus tapi kurus ekstrim. Mungkin juga karena nih kalau saya flashback ya. Ada fotonya nggak Pak? Zaman-zaman kurus ekstrim? Ada. Nanti kita insert ya teman-teman. Boleh. Ya. Ntar saya kirim Mas. Malam ingetin Mas. Iya, siapa? Jadi kalau saya flashback itu pasti kurang protein, sehingga mungkin kurang berkembang untuk ototnya, karena kan makanan otot adalah protein. Nah begitu kawin, menikah maksud saya, nah rupanya di rumah mertua saya, karena kita numpang dulu Mas sempat, tersedia protein lah, jadi bukan mengandalkan gaji aja. Waktu itu kan dari gaji kita. Bahkan sebagian harus untuk ditabung gitu. Jadi harus bagi-bagi. Jadi beli protein mungkin ya susah lah. Kalau beli karbohidrat agak berlebih Pak. Mayoritas karbohidrat semua maksudnya. Nah itu jadi kebutuhan protein tercukupi Mas. Disitulah mulainya. Apa? Karena Pak Hendro menyediakan kebutuhan protein untuk Pak Andika? Ya karena makanan kan tercukupi. Khususnya protein tercukupi. Dan waktu itu ada alat. Nah, ada alat di rumah. Jadi mertua saya punya alat, walaupun waktu itu ya sangat-sangat sederhana deh. Kan tahun 92 tuh Mas. 92 baru masa Derai aja yang waktu itu menjadi
menjadi ikon lah. Iya. Belum banyak seperti sekarang. Jadi ya belum terlalu populer, tetapi orang sudah mulai melihat bodybuilding waktu itu. Oh gitu Pak. Iya. Jadi alat itu alat fitnessnya Alat Jenderal fitness di Hendro. rumah, ya di rumahnya mertua saya. Siapa yang pakai Pak biasanya selain? Mertua saya. Oh Pak Hendro tuh. Wih, Udah dulu. iya Mas. Dulu lumayan gede badannya. Iya. Sekarang juga. Lutut Korea ini. Iya. Waktu itu pernah ketemu Bu di kantor. Nah, coba nih lutut Korea gue mantap nih. Betul Bu ya. Oh gitu Pak. Jadi sejak itu Pak Andika baru berkenalan dengan alat-alat kebugaran ini, alat-alat fitness. Betul. Dan waktu itu Mas Aderai justru sudah berteman dengan mertua saya. Oh. Jadi saya kenal Mas Aderai itu karena Mas Aderai datang ke rumah mertua saya. Karena mereka sudah kenal lebih lama lah. Saya nggak kenal kan tadinya. Nah sekaligus beliau menjadi inspirasi saya. Begitu ketemu ya semakin kita tertarik. Emang Di situ mulai ngajarin Mas Ade. Oh, berarti kadernya Mas Adera ini. Andika berarti ya. Bisa nih. Ya, harusnya di Aderai Fitness Center itu dikasih ya kader-kader terbaik portofolio. Harusnya Pak Andika masuk dalam portofolionya Mas Ade itu ya. Hall of Fame ya. Hall of Fame. Iya, Hall of Benar-benar ya nggak sih? Menarik juga kan? Ya contoh sukses ya. Brand ambassador, bro. Brand ambassador. Benar-benar. Apa Mas? Mas lagi. Apa Pak Jenderal yang kemudian merubah lifestyle, cara yang akhirnya dari Mas Adera ya, yang akhirnya bisa membuat Andika Perkasa itu switch kehidupan kesehatannya gitu. Jadi Ya, perkasa. karena Mas Jadi perkasa Adera betul, itu gitu. scientific Mas. Dan saya memang Di zaman itu ya. Di zaman itu. Ha. jadi bukan hanya misalnya bicara tentang latihannya, justru di belakang itu semua yang lebih banyak dijelaskan. Misalnya kesehatan di belakang latihan ya. Latihan itu kan teknisnya, cara kita untuk berlatih. Tapi di belakang itu filosofinya itu yang banyak dijelasin Mas Ade. Nah, misalnya contohnya Jenderal. Makan, kesehatan. Jadi justru implikasi dari olahraganya yang ditonjolkan Mas Ade. Dan itu kan sampai sekarang. Oh, implikasi olahraga tuh gimana tuh Pak? Kalau boleh tahu. Terhadap Pak. kesehatan Mas. Oh. Yang jelas kan kita harus menjaga makan. Karena menjaga makan itu 70% keberhasilannya. Oke. Jadi untuk besar begini itu tidak bisa akan tercapai kalau hanya latihan tok tanpa menjaga makan. Oh, jadi bolak-balik fitness ke tempat fitness itu belum tentu akan bisa bagus badannya kalau Betul. makan lu nggak di ini. Nggak diatur. Oh gitu. Iya Mas. Jadi misalnya kebutuhan protein tadi. Hah. Kebutuhan protein itu kan sebenarnya ada teorinya. Yang normal aja kita belum tentu loh memenuhi. Karena kebutuhan protein manusia itu normanya ya itu 0,8 gram dari per kilogram berat badan tubuh. Per kilogram. Jadi kalau kita 70 kilo ya 56 gram per hari. Bayangin tuh Mas. Itu Nah kan kita nggak bisa bayangin nih. Mana ngitungnya itu? 56 kalau telur itu average kira-kira 3 gram. Berarti kira-kira 19 telur per hari. Tapi telur itu kan yang terendah. Kalau daging lebih tinggi. Jadi kita makan daging, makan ikan, ayam itu kuantitinya akan lebih sedikit dibandingin kita makan telur. Untuk mendapatkan jumlah protein yang sama. Iya. Jadi mendiskon jumlah telurnya ya dengan ada berarti yang lebih tinggi. daging Sebelum menikah lebih banyak di telur berarti waktu itu kan. Atau pun mungkin enggak. tahu. Telur pun Telur pun enggak. Iya. Jadi menikah ini memang membawa perubahan betul ya, Pak. Iya. Pak Sangat, Andika nih. sangat. Sangat. Iya. Tapi bukannya masuk akademi militer bukannya harus memang udah punya kriteria badan yang prima, oke, sterek, you name it gitu Pak? Kalau serek sih enggak, tapi memang ada standar lah. Iya. Misalnya berat dengan tinggi badan, ada rasionya. Jadi waktu itu tidak diutamakan misalnya serek menurut Mas Budi tadi. Tapi lebih ke proporsionalitas saja antara berat dengan tinggi badan. Dan yang jelas secara fisik dianggap atau dinilai akan mampu melalui latihan dasar militer. Itu aja sebenarnya. Jadi kita tidak perlu gede pun bisa Iya. lulus. Seberapa berguna tuh Pak?
akhirnya ya switch pemahaman dan akhirnya pola hidup Pak Andika dalam kedinasan militernya Pak Andika waktu itu. Ini kan pasti berubah kan pengetahuan, cara Betul. pola hidup, cara olahraga. Betul. Lebih Gara-gara kesehatan. Jadi dampaknya lebih ke kesehatan. Bahwasannya bentuk badan kita juga berubah. Ya. Itu adalah bonus saja, Mas. Oke. Tapi yang lebih penting adalah kesehatannya. Nah, itu yang kemudian membuat saya menjadi sedikit prihatin. Karena apa? Saya temukan begitu saya menjabat Kepala Staf Angkatan Darat, kita kan akhirnya melihat Angkatan Darat secara utuh. Semua sisi, personil, logistik. Nah, di situ saya baru tahu bahwa tiap tahunnya kita kehilangan sekitar 750-an orang per tahun yang disebabkan oleh penyakit tidak menular. Kecelakaan nggak kita hitung, bunuh diri nggak kita hitung, ya itulah nggak kita hitung. Jadi yang benar-benar karena sakit. Nah, penyakit tidak menularkan ini kan sebetulnya bisa di manage karena ini penyakit yang jangka panjang. Misalnya membangun karena diabetes ya, itu butuh tahun lah untuk kemudian sampai fatal misalnya. Begitu juga jantung dan seterusnya lah. Nah itu Mas, berarti kan mereka tidak survive sebelum 58 tahun. Waduh, masih jauh tuh Mas, dari life expectancy kita aja jauh. Iya, iya. Dan Ya, ini tentara ya Jenderal ya. Iya, yang harusnya Iya. kegiatan kita tuh lebih banyak fisik loh dibandingin misalnya masyarakat Indonesia yang lain. Benar-benar. Kok kita sampai nggak bisa survive sebelum 58? Padahal tingkat harapan hidup bangsa Indonesia nih tahun ini, tahun ini sekitar 71,8 tahun. Wow. Iya, Tentara ada yang lewat sebelum 58. iya. Ya itu tadi Iya. jumlahnya Iya. cukup banyak itu Mas, 700-an. 700-an, Pak. Iya. Apa sebab utamanya itu Pak Jenderal? Ya ketidaktahuan. Oh. Ya lebih kan misalnya Iya. makanan, misalnya diabetes. Pasti ada kontribusi dari gaya hidup kita, gaya makan kita. Kan gitu Mas. Begitu kita kontrol, bisa kok. Ya. Glukosanya, misalnya glukosa puasa, HbA1c-nya, Iya. bisa Mas. Iya, Pak. Jadi apa yang dilakukan Jenderal Andika ini ternyata bukan hanya soal diri beliau aja ya. Tapi untuk Ada dampak institusinya juga. dampak institusi dan dampak buat bangsa kan ini kan garda kita untuk pertahanan gitu Iya. Pak. Jadi kita gimana mau menggantungkan misalnya gitu kan. Tapi kan ini itu kan idealnya Pak. Betul. Atur glukosa, Iya. mantap lah ya kan. Timbang- Nah, ini kan protein. Bang beras itu Pak, kan. ini kalau di hutan-hutan di perbatasan lagi tugas ini gimana mikirin glukosa dan kawan-kawan ini Pak? Ya memang kita tidak akan tahu kalau kita tidak ambil darah kemudian dicek di lab ya. Tetapi yang jelas kalau kita tahu ilmunya tadi, Ya. berarti kita pasti akan membatasi masukan gula, apakah dalam minuman atau makanan. Maksudku gini Pak, gizi yang bagus, seimbang, Balance. ideal untuk bagi tentara. Itu kan kalau memang dalam keadaan Bapak ada di yang bisa Camp, mengatur ya. Iya. Tapi kalau lagi operasi gitu Pak, lagi tugas Betul, gitu, itu kan betul. pilihan juga nggak banyak kan tuh Betul, Pak Andika. nggak banyak. Nah, itu kan pasti ada benturan-benturan gitu tuh Pak. Betul sekali, dan itu kan hasil. Begitu saya jadi Kepala Staf Angkatan Darat 2018 akhir, itu kan hasil dari cara kami memanage personel kami. Berarti info atau sosialisasi tentang hidup sehat kurang. Dan juga yang operasi juga. Yang operasi juga selama ini kan bekal makanannya juga tidak terlalu teratur. Bahkan nih, ini beneran terjadi Mas, true story. Gimana? Jadi pasukan khusus kita, Kopassus, tugas di Papua itu sampai mereka membawa Silver Queen, coklat. Karena menggunakan logika saja. Di sana medannya kan benar-benar wah, naik turunnya tuh benar ekstrim. Sehingga kalau mereka harus bergerak beberapa hari, bekal itu akan membebani banget. Oh, karena semakin banyak bawaannya semakin berat. Semakin harus berat, semakin pikul. dia akan gampang kelelahan atau tidak lincah. Padahal kan dalam perjalanan ini bukan perjalanan biasa, kita harus selalu waspada. Ya. Nah, untuk mengatasi itu, bawa Silver Queen, bayangin. Saya dengar itu kalau nggak salah saya Pangkostrat. Waduh, tapi kan karena saya Pangkostrat saya nggak bisa apa-apa. Ya. Begitu saya Kepala Staf Angkatan Darat,
saya buat Mas ration itu. Ration itu adalah bekal makanan untuk operasi. Saya buat Mas. Saya desain dan saya selalu membandingkan dengan negara maju. Jadi desain ration itu 1 kilokalorinya harus tercukupi Mas per harinya. Itu ada teorinya Mas. 2150 kilokalori per hari per orang. Harus terpenuhi. Tetapi gimana caranya supaya tidak terlalu berat? Yang kita banyakin adalah porsi protein sehingga lebih ringan. Kalau karbohidrat kan misalnya beras. Iya. Itu lebih berat Mas daripada misalnya ayam. Mungkin jumlah kilokalorinya sama saja. Itu pasti lebih berat karbohidrat. Iya. Sehingga kalau kita bawanya nasi, itu akan berat tuh Mas. Iya. Kita ngalami sendiri waktu masih ada operasi militer di Timur Timur dulu Mas, di Aceh. Gimana, Pak? Kita kan masuk hutan patroli 10 hari. Berarti 1 hari 3 kaleng Mas. 3 kaleng makanan yang sudah jadi. Nasi itu. Itu kita banyak anggota teman-teman yang bela-belain. Ditukerlah itu dengan super mie supaya ringan. Karena begitu 10 hari itu Mas, beratnya bukan main. Iya, benar-benar. Sedangkan kita upper body-nya kan nggak terlatih waktu itu ya. Betul. Nah sehingga Dibanding 10 bungkus mie instan ya. iya, misalnya tiga kaleng 1 hari, digantilah dengan 3 super mie. Jadi ringan. Tapi yang tidak kami sadari kan sainsnya nggak ketemu. Kebutuhan kilokalori kami nggak tercukupi Mas. Padahal begitu patroli itu kan fisik terus Mas. Jalan, menggunakan fisik. Gitu loh Mas. Jadi saya mendesain sedemikian rupa sehingga bekal makanan tadi tidak membuat kita sakit gula. Bayangin kalau setahun mereka di Papua tugas, makan Silver Queen terus, waduh, pulang-pulang udah diabetes itu. Itu termasuk mungkin ke dalam 700 orang yang lewat sebelum umur 58 ini. Iya. Saya kasus demi kasusnya saya tidak meneliti, tapi itu salah satu temuan dan itu true story loh. Iya, karena mungkin keterbatasan, yang penting kenyang. Knowledge-nya, betul. Knowledge-nya aja. Benar. Karena memang benar bahwa Silver Queen itu memberikan tenaga, Ya, kan betul. Dan prajurit-prajurit ini kan ada di hilir Pak. Pembuat kebijakannya seperti Bapak itu kan ada di hulunya kan, artinya kan perencanaannya segala macamnya. Jadi Silver Queen kembali ke tadi ya. Itu kan kalau dilihat dari kilokalorinya mungkin benar mencukupi. Nah, Tetapi kan komposisinya terlalu banyak gula yang kemudian berbahaya buat kita untuk jangka panjang kan gitu Mas. iya. Ini bukan iklan pesaing Silver Queen ya Pak. Bukan. Ini Kementerian Kesehatan ya. Anda buat Ceres ya, jangan ragu untuk mengiklan di kami. Pasang dong Anda. Iya, gitu. Iya. Nah, berarti dulu operasi-operasi itu tuh membuat Pak Andika paham ya problem-problem di lapangan itu sehingga membuat inovasi itu ketika jadi Kasat. Nah, gimana inovasinya masuk ke makanan itu dulu? Apa yang membuat Jenderal menjadikan itu prioritas inovasi ketika di kepala staf itu dulu? Satu, saya mengalami, kan saya praktisi Mas, mengalami waktu saya junior dulu, bagaimana saya beroperasi, sehingga itu harus kita temukan jalan. Nah kedua, knowledge kebetulan sudah ada. Saya juga perbandingkan dengan negara-negara maju, rationnya gimana. Tentara negara maju itu diatur berarti. Oh iya. Negara maju gimana Pak? Misalnya Misalnya. Jauh lebih dulu Mas. Mereka gitu, kan Pak. apa-apa riset Mas. Jangankan makanan. Mereka tuh sudah ada namanya sport science. Jadi makanan itu sudah didesain. Ini makanan bukan yang bekal ya. Iya. Sudah didesain dihadapkan pada tugasnya dia apa. Begitu tugasnya dia misalnya latihan. Itu didesain Mas. Sport science. Oh jadi nggak gebiawi ya Pak? Tentara angkatan darat yang makannya ini gitu misalnya. Enggak. Oh gitu Jadi Pak. beda latihan, beda menu, dan beda komposisi protein. Kita dulu belum itu, belum sampai situ. Belum sampai. Polisinya belum sampai situ berarti dulu. Belum sampai. Ya gitu loh Mas. Sehingga ini kita buktikan pada saat kita latihan bersama negara asing. Iya. Termasuk Garuda Shield. Iya benar. Ini yang jenderal gini-gini sama Amerika ini bangga juga kita. Itu bukan saya Mas. Lebih Rambo panglima gua daripada ente kan. Itu bukan saya. Iya, lebih cocok mengganti Arnold Schwarzenegger panglima gua dibanding Anda. Nah, kita kan namanya latihan bareng-bareng. Prajurit kita buka bekalnya, ration yang saya buat. Mereka juga buka.
itu banyak yang kemudian minta tukeran. Oh gitu. Iya. Kalau dulu mana mau ya Pak, mungkin nggak mau ya. Kita bagi sisa lu dong bro. Itu aja palingan Pak. Ya Minta tukaran. Oh gitu. Iya Mas. Itu kan berarti satu recognition, pengakuan kan. Iya, benar. Negara maju saja yang terbiasa mendapatkan kilokalori yang cukup dengan desain makanan yang sangat saintifik, itu aja memuji. Kita ukur benar Mas. Termasuk kadar gulanya. Iya. Ini dulu jarang diperhatikan dan jarang dibahas juga Pak ya. Kalau kita bicara angkat tentara itu kan alutsistanya, Iya, betul. pendidikannya. Betul, yang gede-gede semua. Iya, ini hal-hal yang Hal kecil ini. betul ya. Hal kecil dampaknya besar. Dampaknya besar. Sangat. Ini kan alutsista tuh secanggih apapun yang jalanin tetap manusia kan, Betul, Jenderal kan. Betul. Ya kan? Betul Kalau sekali. manusianya nggak terawat kan hancur juga. Itu tadi Mas. Betul sekali Mas Ari. Gila, berarti. Ini dulu riset dan lain-lainnya itu TNI sendiri atau Pak Andika gandeng pihak lain untuk? Saya. Iya. Oh, gandeng pihak lain. Waktu zaman Pak Andika. Ya, saya selalu bekerja dengan mitra. Kan memang mereka yang akan mengeksekusi kontrak itu. Misalnya pengadaan makanan bekal dengan mereka. Tetapi saya yang nuntut. Ya, gue maunya ini. Saya nggak ini, mau gitu. tanpa desain. Coba desainnya bagaimana, komposisi, nutrisinya segala macam. Oh ini kurang, proteinnya kurang, saya ingin ditambah. Gitu-gitulah. Jadi kita tektok sampai dengan kita sepakat. Nah itulah jadinya. Dan saya selalu minta mitranya bandingkan dengan negara maju. Cari info apa yang dipakai oleh mereka. Sehingga kita tidak ketinggalan gitu loh Mas. Sainsnya kita tidak ketinggalan, juga termasuk misalnya kualitasnya. Itu ya. Bukti bahwa lu pengambil kebijakan itu bukan cuma lu pernah mengalami, lu kira-kira tahu, tapi lu juga mendengarkan ahli-ahli ini. Betul, Pak. wawasan kita Benar. harus kita bandingin Mas. Nah kan Jenderal Andika ini dianggap sebagai tentara yang juga punya latar belakang sekolah yang agak panjang juga ya berarti. Sekolah agak serius. Iya sekolah agak serius. Kalau kami ini sekolah sore Jenderal. Sekolah Jenderal kan kelihatan. Sekolah paginya kan kelihatan. Sekolah sore itu waktu ekstrakurikulernya lebih banyak gitu, waktu di dalam kelas. Nah, dulu tuh gimana sih dalam karir militer itu sehingga punya perspektif yang sangat saintifik kayak gini, Jenderal? Kan selain Adera ya. Iya, Iya. selain Adera yang membuat dan mungkin Jenderal Hendro juga ada pengaruhnya. Kan di Amerika dulu West Point kan Jenderal Bukan. apa dulu namanya? Ya macam-macam. Saya Macam-macam, beberapa kali ya. sekolah di sana. Ya. Nah ini gimana perjalanannya dulu Jenderal bisa masuk ke international network ini kan Lebih karena Panglima beruntung sih Mas. Lebih karena beruntung. Karena mungkin satu bahasa Inggris bisa. Karena pas setiap kita mau sekolah ke luar negeri itu kan diseleksi. Dan salah satunya bahasa. Ya kasihan lah mereka yang nggak bisa bahasa Inggris. Iya. Dan itu kemudian begitu saya menjadi kepala staf, kemudian panglima itu saya lakukan perbaikan supaya yang dapat kesempatan itu bukan hanya mereka yang bisa bahasa Inggris. Oke. Kan nggak fair lah menurut saya ya. Betul. Ya mereka yang mungkin dibesarkan di mana, Iya. yang jauh dari kota kan nggak mungkin mereka. Sekolah sore ini. Jadi saya Kesempatan ingin juga kawan ini. betul. Nah saya kebetulan bisa bahasa Inggris ya walaupun nggak bagus. Bagus Sehingga- lah Pak, aku pernah dengar pidato Bapak ini kan. Boleh aja nganggu-nganggu Pak. Kita kuncinya Pak, orang jago bahasa Inggris apa enggak? Kalau kita ngejokes orang bule ketawa, itu udah kita Pak. Iya. Bapak ini bukan cuma ketawa, ngangguk, ketawa menggeleng sekalian Pak. Gitu. Iya. Jadi sekolah tadi sih kebetulan saya karena bisa bahasa Inggris jadi lulus seleksinya. Karena memang selalu ada passing grade Mas. Sekolah misalnya misalnya tingkat manajemen pertama itu untuk bahasa Inggrisnya berapa? Nanti sekolahnya tambah tinggi dia semakin tinggi pula. Seperti kita kan begitu S2 kalau nggak salah TOEFL juga meningkat tuh. Ya. Syarat lulus TOEFL tuh baru bisa diterima di S2 program. Ya sama. Dan itu yang membuat saya terpilih beberapa kali untuk sekolah ke luar negeri. Dan itu juga sebuah keberuntungan karena apa? Di sana kan saya full time hanya belajar. Oke. Sehingga benar-benar masuk gitu. Gizi baik nggak Pak waktu di luar negeri Pak?
Nah, Apa jangan-jangan Pak Hendro ngirim kulkas juga ke sana? Misalnya kan tadi kan kulkasnya Pak Hendro, Pak, Bapak protein ini, Pak. Nanya aja bos, ngeri juga, jangan digampar ya, Pak. Iya. di sana sih itu sih sudah standar Mas ya makanan. Oh, karena di Sekolah di kedinasan, ini, Pak, ya? ya, sekolah kedinasan itu di kayak dormitory gitu, Pak. Bukan? Itu kalau misalnya makan siang kalau saya sekolah. Oh. Tapi kan saya bak keluarga nih di rumah juga kan kita juga harus memenuhi. Iya. Tapi memang di sana sudah menjadi standar sih Mas. Misalnya kita ke Iya, itu yang kita kalau di nggak sini pahami itu, ya. Indomaret misalnya. Di sana kan setiap makanan selalu ada labelnya. Misalnya ini berapa kalori, fatnya berapa gram, sugarnya. Jadi orang beli itu sudah milih, gitu loh Mas. Iya. Jadi ya menurut saya itu basic kebutuhan mendasar yang harus dipenuhi. Iya. Dan itu kompatibel lah dengan cara Pak Andika hidup lah ya, dengan sehat. Nah, selain Pak Hendro ini Jenderal, yang tentara yang jadi inspirasi Jenderal dulu senior siapa dulu, Jenderal? Wah banyak Mas, Ya, yang banyak pernah lah. langsung menjadi pimpinan gitu siapa? Saya selalu memperhatikan misalnya siapapun yang menjadi pemimpin, Ya. yang menjadi kepala staf, menjadi panglima, saya selalu melihat kepada mereka. Dan selalu ada yang bisa saya pelajari. Karena tiap orang kan punya kelebihan dan kekurangan. Dan biasanya tidak selalu sama. Dan itu saya selalu pelajari. Jadi tidak ada satu orang yang kemudian menjadi referensi. Tapi selalu saya pelajari. Dan itu selalu saya ambil. Saya selalu excited setiap kali saya bicara sama orang yang sukses. Bukan hanya di militer. Apakah atlet olahraga, pengusaha, atau pejabat pemerintah di luar militer. Saya selalu excited setiap kali ketemu dan ngomong. Karena apa? Saya ingin tahu apa kekuatan orang ini. Pasti ada kelebihan Mas. Sehingga bisa dia mencapai apa yang dia capai saat itu. Itu aja. Iya. Jadi ya kalau idola secara khusus gitu beberapa orang-orang gitu Pak, jenderal-jenderal misalnya. Pak Andika ini kan special force kan. Nah di Kopassus nih kan baret merah ini kan ya Pak Hendro salah satu jangan baret merah juga. Pak Luhut juga baret merah kan? Pak Luhut baret Iya, merah. iya, betul. Pak Prabowo. Pak Agung Gumelar baret merah juga Pak ya. Tetangga nih kan? Betul. Iya benar. Nah, nih Pak Andika kan menjadi tentara itu kan di dua zaman lah. Iya. Orde Baru ke reformasi. Betul, gitu. Nah, gimana sih Pak Andika ngelihat dulu di awal reformasi itu kan orang berbicara security sector reform gitu misalnya. Militer kembali ke barak gitu. Apakah perjalanan reformasi TNI kita itu udah berjalan smooth sesuai dengan yang dicita-citakan nggak sih sekarang ini kalau Jenderal Andika melihatnya? Jadi bagi saya yang gampang dipegang justru adalah undang-undang itu aja. Kembali ke barak itu kan misalnya terminologi aja. Tapi kan di undang-undang nggak ada juga itu. Nggak ada istilah Nggak itu. ada, nggak muncul. Jadi pegang aja undang-undang, pasal-pasalnya apa saja, itu yang kita pedomani. Bahwasannya kita sudah kesana atau belum, saya yakin kita akan terus memperbaiki diri. Sampai kapanpun. Karena itu teori organisasi Mas. Ya. Jadi kalaupun misalnya kita capai nih yang dulu pernah kita inginkan, selalu ada target baru. Artinya target kita sendiri bergerak terus nih. Namanya moving target. Iya. Organisasi pasti begitu Mas. Supaya kita terus maju. Jadi nggak akan pernah berhenti lah kita. Nah, salah satu yang paling heboh itu kan dulu kita bikin acaranya, Dit. Diskusinya soal kebijakan Jenderal Andika waktu itu. Oh iya, ini yang soal bersih lingkungan ini. Ada ini Pak waktu soal apa namanya anak cucu dan keturunan Partai Komunis bisa juga punya hak yang sama juga untuk menjadi tentara dan itu tentu kontroversi. Dan waktu itu konteksnya Panglima sebelumnya setiap September itu muncul nonton bareng waktu itu. Jadi orang langsung mengkontraskan publik gitu loh waktu itu Jenderal. Gimana pendapat Jenderal soal kebijakan saya itu? Kan harus mengikuti Mas, harus mengikuti apa sih tugas pokok dan fungsi. Rambu-rambu bagi organisasi kami ini apa sih? Salah satunya adalah yaitu tadi TAP MPR nomor 25 tahun 66. Nah, karena apa? Karena hubungannya kami tiap tahun melakukan rekrutmen.
Nah, itulah yang kemudian harus saya tegakkan. Aturannya kan hanya satu, menyatakan itu tadi ya, yang TAP MPRS nomor 25 Ya. tahun 66 itu. Kan 3 yang diatur. Satu, menyatakan PKI sebagai organisasi terlarang. Kedua, melarang menyebarluaskan ajaran-ajaran komunisme, Marxisme, Leninisme. Nah, itulah kira-kira. Ya. Nah, jadi selebihnya nggak ada di situ pasal yang menyatakan bahwa keturunan, anak, cucu atau apapun tidak boleh menjadi apa, kan nggak ada di situ. Jadi kita harus berikan dong haknya. Jadi undang-undang itu dibuat kan untuk dilakukan, Ya. sehingga yang tidak ada dalam aturan perundangan yaitu yang merupakan hak semua warga negara. Waktu itu asbabun nuzulnya Nah, apa itu. tuh, Pak? Iya, tiba-tiba. Kan harus ada pemantik kan, Pak. Iya. Mungkin. Kayak Bapak misalnya tadi bikin apa namanya tuh makanannya aja. Iya, Ini betul. karena ada 700 yang Iya. Betul, betul. Apa sih Pak waktu itu kalau boleh tahu Pak pemicunya Pak? Karena kan kalau kita ngelihatnya Pak di publik, tiba-tiba aja dan kita Iya. menganggapnya dan menyambutnya dengan gembira Pak. Karena ya bener kan maksud Iya. gua dalam konteks Ini negara demokrasi, inklusif kan? ya inklusif, Iya. hak asasi yang setara gitu. Ini menurut aku suatu revolusi yang bagus gitu Pak. Progresif. Progresif sekali. Waktu di Angkatan Darat saya sudah terapkan itu. Jadi dalam rekrutmen kita lakukan apa yang memang boleh kita lakukan. Jadi yang perlu saja. Nah, begitu saya ke Mabes TNI, 3 tahun saya di Angkatan Darat. Waktu itu kita sedang persiapan untuk mulai seleksi perwira, Oke. prajurit karir waktu itu. Akmil ya. Bukan akmil, prajurit karir. Nah, yang dari lulusan universitas, sarjana, Mas. ya. Oh iya. Jadi masing-masing bagian paparan ke saya kesiapan mereka, karena kita misalnya dibatasi tanggal 2 minggu lagi kita akan mulai, sehingga coba saya cek gimana kesiapan kita. Satu-satu nanggung jawab materi seleksi paparan Ya. sampai dengan mental ideologi ini. Nah, Nah, dipaparkanlah, termasuk diantaranya melakukan screening tadi. Nah, disitulah kemudian menurut saya, loh ini kok masih ada lagi? iya. Kan sudah saya sebagai kepala staf sudah saya tidak lakukan lagi. Karena memang nggak ada dasarnya ini. Aturan apa yang kita pegang gitu loh, Mas. Oh jadi karena memang paparan itu yang karena Bapak udah lakukan di Angkatan Darat. Sudah. Oh, waktu itu ada nggak Pak? Ini kan sesuatu hal yang udah jadi kebiasaan dan untuk hal yang lain udah jadi ketakutan tersendiri juga. Jadi udah ada hantunya tersendiri juga Pak. Dan Pak Andika muncul dengan udah kita nggak ada urus, nggak ada aturan. Memang itu. ada Nggak ada ada yang menjadi korban diskriminasi itu yang Bapak temuin dulu atau? Iya. Apa Saya Pak maksudnya? enggak, saya kebetulan nggak ketemu. Tapi juga saya yakin mereka pasti dirugikan lah, Mas. Karena apa? Karena kan yang dilarang itu PKI-nya, ajarannya dilarang untuk disebarkan. Tapi anak dari orang yang mungkin menjadi bagian dari PKI kan dia tidak tahu apa-apa. Kita tidak bisa menuduh dong. Iya kan? Kan kita menuduh. Oh, karena bapaknya, oh karena kakeknya, berarti dia juga. Oh, itu kan menuduh. Selama ini kayak gitu Pak. Apa namanya screeningnya? Ada dilihat oh ini Dilihat nyambung gitu, nggak? Mas. Gimana caranya? Cara ngelihatnya gimana sih? Family Bro? tree itu. Ini Pak ini Saya- kita pengen tahu iya. caranya ini menyaring gimana sih Pak? Ya kayak kami ini kakek kami mungkin kami masih tahu, tapi bapaknya kakek kami udah nggak tahu siapa Iya. itu. Jenderal. Ternyata nenek moyang gue pelaut. Udah kita percaya aja. Udah. Iya itu Pak. Ini buat kita juga nih Pak Iya. supaya tahu gitu dan gimana sih caranya Pak? Iya, dulu itu kelihatannya ada catatan. Catatan siapa-siapa yang misalnya terlibat. Ya. Nah, itu yang mungkin saya juga tidak tahu Iya. persis karena kan dari awal lah. Iya, benar. Kan sudah sejak tahun berapa itu, Mas ya. Benar. Saya tidak bisa trace secara akurat, tidak bisa. Tapi kan saya hanya memegang aturannya saja. Aturan itu tidak ada kok ternyata. Kalau tidak ada ya nggak boleh kita lakukan. Kita harus beri kesempatan semua dengan memberikan hak pada mereka. Kita nggak boleh berasumsi, apalagi menuduh, nggak boleh dong. Iya. Nah, dari seleksi 5 materi itu mungkin akan kelihatan. Ya. Tadi kan tes mental ideologi, ya kita ukur aja. Oh, ternyata dalam tes ini, wah ini sangat meyakini paham komunisme. Nah, kalau
ketahuan dalam tes itu, ya lo nggak gue terima. Meskipun orang tua nenek moyangku nggak ada yang komunis, gitu, Iya, Pak. Ya, kan? iya. Kamunya yang komunis. Iya, iya. Itu bisa juga kayak Ya gitu. Pak. karena yang dilarang kan tadi Iya, paham Iya, iya. oleh TAP MPRS itu. Gitu loh. Jadi saya berikan kesempatan Keren sih, Pak. semuanya. Keren sih, Pak. Dan kita tidak boleh menuduh hanya karena dulu kakeknya misalnya anggota PKI, Iya, iya. belum tentu dia sebagai cucu. Makanya kita ukur. Iya, iya. Begitu diukur dia ternyata enggak, ya udah dia punya hak untuk masuk. Iya, iya, iya. Oh, itu ini nggak Pak? Setelah Bapak memberlakukan itu, tentu saja bawahan-bawahan Bapak kan pasti siap karena memang basis perdebatannya aja udah nggak ada karena Iya, memang nggak ada iya. aturannya. Tapi kan ini Pak ada tradisi, Iya, ada sesuatu yang Resisten ya, gitu. non regulatif gitu yang terjadi Iya. selama ini gitu. Abang-abang lagi senior ini ada yang nelfon Bapak gitu. Ini kan code of conduct kita. Ini agak offside jenderal nih ya kan. Sama gitu kayak ini Pak, teman saya Ari nih Pak, kemarin pipis di bawah pohon, dia misi dulu assalamualaikum. Padahal kan nggak ada aturannya gitu kan. Itu kayak gitu-gitu Pak, izin Pak. Kalau yang nelfon secara langsung bicara nggak ada. Tapi juga di belakang saya nggak tahu. Ya, tapi kan itu aturan, jadi saya memilih untuk menerapkan itu. Karena apa? Kita harus accountable, Mas. Kita harus accountable. Keren. Iya. Iya. Tapi itu isu itu digoreng di mana-mana sih itu Jenderal. Ya itu tadi yang Apakah nggak takut Nah. setelah karir politik, karir militer disematkan Ya. gitu sebagai Kayak, pembela gitu. Betul. Kan banyak orang yang disematkan sesuatu karena sesuatu hal yang pernah dilakukan meskipun itu cuma satu musim atau satu kebijakan atau satu apa, akhirnya itu jadi cap gitu. Misalnya Andika memberikan peluang misalnya. Kan itu Pak suara-suara zaman dulu tuh Pak. Nggak zaman dulu sih kemarin-kemarin. Iya. ya. Sekarang pun masih ada tapi masih bisik-bisik. Ya itu pilihan lah. Saya rasa itu pilihan bagi tiap-tiap orang yang menjabat. Tapi saya memilih begitu menjabat saya harus disiplin terhadap tugas pokok dan fungsi saya, termasuk aturan-aturan hukumnya yang membatasi kami atau bahkan memberikan kewenangan kepada kami. Udah itu aja, nggak ada pikiran lain. Basisnya itu Pak ya. Itu aja. Mau senior melakukan apa ya itu pada masa beliau-beliau Iya, sama senior. iya. Ini waktunya Pak Andika. Ya, dan saya menggunakan tadi instrumen hukum yang membatasi maupun yang justru memberikan kewenangan pada kami. Nah. Gitu. Ini kan inovasi-inovasi nih Ri. Ada juga dan kita bisa tonton karena Pak Andika tuh juga lagi-lagi nih membuka semuanya gitu ya. Mostly kebanyakan Pak ke publik. Jadi kita tahu nih di belakang layar karena tentara itu kan markas tentara itu kan sesuatu yang kita nggak tahu nih dalamnya apa yang terjadi. Kalau ya kan? dulu ada jokes kami gini Pak Jenderal. Kalau yang agak bahaya kamu aja loh, jangan kami ya. Salah satu penyesalan Jenderal Andika jadi Panglima TNI tau nggak? Apa tuh? YouTube channelnya nggak segede KSAD. Itu dalam sejarah bos. orang buka bangun tidur itu buka YouTube Pak Andika dulu Pak. Apalagi di Pak Andika nih mantap Isinya nih. komando, siap Jenderal. Komentarnya kayak gitu Iya. semua tuh. Itu bos inspeksi G20 itu bos. Iya. Ini para-para berapa? Para-para. Apa istilah para-para gue jadi lihat kalau di pasukan itu trees ya. Kita jadi tahu Pak. Jadi akhirnya ini mendemokratisasi dan memasyarakatkan di apa yang terjadi di balik tembok markas itu apa sih Pak idenya Pak? Ya kan publik juga berhak tahu apa yang kita kerjakan. Kan kita harus juga menjelaskan kepada publik apa sih yang kita kerjakan. Dan saya ingat bahwa saya bagian dari eksekutif dan saya harus juga bagian dari bagian dari pemerintah. Saya juga harus menunjukkan bahwa kami sudah melakukan tugas pokok kami sesuai dengan yang sudah diatur. Jadi ya masyarakat berhak tahu dan berhak juga mengukur, misalnya begitu. Bapak sadar nggak itu udah bikin standar baru Pak? Akhirnya ya nggak sih? Jadinya ini nggak ada nih video-video inspeksi pasukan ke Pak Andika lagi gitu loh Pak. Jadi aduh nih kan keren amat nih ucapan selamat Natal aja nih. Misalnya gitu Pak.